Halo Sobat Lensa Suara yang ada di rumah, kini Lensa Suara kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Ruth Cecilia Ajeng Limantara, dengan rekan saya, Desti Kastina Putri Talabanua dalam beberapa menit ke depan akan menyampaikan berita yang terbaru dan teraktual. Sobat, berdasarkan data per 3 Agustus 2020 dari covid.go.id mengatakan bahwa sekiranya ada 57% peserta didik masih berada di zona merah atau oranye, sedangkan 43% sisanya masih berada di zona kuning dan hijau. Menimbang kondisi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa pelajaran tatap muka bagi sekolah yang berada di zona merah dan oranye harus dialihkan menjadi pembelajaran di rumah atau daring. Terdapat ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan sekitar 4 juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh. Beberapa kendala mulai timbul dalam melaksanakan PJJ ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan bahwa sekalipun daerah dalam zona hijau atau kuning, pemerintah daerah sudah memberikan izin dan sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka, orang tua atau wali dapat memutuskan untuk anaknya tetap belajar di rumah. SMP Kristen Lentera Ambarawa pada bulan September atas keputusan Pemda mendapatkan izin untuk melakukan blended learning. Pelajaran tatap muka pada bulan September dilakukan 2 kali dalam seminggu, sedangkan pada bulan Oktober pertemuan tatap muka dilakukan 3 kali dalam seminggu. Berdasarkan perkataan Nadiem Makarim bahwa setiap orang tua berhak memutuskan anaknya untuk tetap belajar di rumah. Hal ini pun dilakukan oleh orang tua Sansan, yang seringkali meminta Sansan untuk tetap melakukan pembelajaran dari rumah pada jadwal tatap muka. Pertimbangan ini didasarkan pada kondisi kesehatan Sansan. Melihat kondisi ini, sekolah tidak hanya mengandalkan pembelajaran daring saja. Beberapa guru mata pelajaran akan mengunjungi Sansan setiap kali dibutuhkan. Iya, saya pernah ladang 2-3 hari. Kalau orang tua pernah nyaranin buat di rumah aja ikut daring atau Pak Tejo yang datang ke sekolah, yang ke sini gitu. Cuman kalau aku sih akhirnya nggak masuk juga dan tetap ngikutin secara online, jadi nggak, Pak Tejonya nggak ke sini karena emang harus ngikutin atau ngajar online, jadi nggak bisa, Pak Tejo nggak bisa datang. Dan katanya sih ada rapat juga, jadi aku nggak maksudnya Pak Dejo nggak datang ke sini. Kayaknya sih kurang sebelum jam 10:30 ya, soalnya jam 10:30 itu kan kafe aku buka. Nah terus pulangnya Pak Dejo itu jam 12, jadinya sebelum jam 12 itu Pak Tejo kesini, terus pulangnya terus kita jam 1, jam 1:30, jam 1-an gitu, terus 1:30 gitu. Kalau perasaannya sih seneng ya, soalnya bisa lebih jelas, terus jadi bisa langsung tanya ke gurunya. Karena kalau misalnya lewat TA gitu kan gurunya jawabnya kan telat gitu ya, jadi keburu lupa sama masalahnya, jadi habis itu kan bingung lagi gitu. Tanya sih pertama Bu Putri dulu. Bu Putri memberikan soal gitu ke aku kerjain, terus dijelasin. Aku boleh tanya yang aku nggak tahu materinya atau yang belum paham. Begitupun sebagainya, Bu Putri tanya juga yang belum paham. Terus Pak Tejo juga kayak gitu ngasih pertama penjelasan dulu sih, dijelasin karena aku belum paham sama sekali tentang IPA. Soalnya memang susah, terus kayak nggak paham di YouTube, jadi aku tanya ke Pak Tejo jelasin, habis itu Pak Tejo kasih soal, aku kerjain, terus terakhirnya tuh dijelasin gitu yang aku belum paham,
dan ngeliatin digital notes aku, kan aku nyatetnya lewat digital, jadi aku ngumpulin catatan lewat digital ditunjukin gitu. Kalau papa waktu itu kalau nggak salah ya lagi pergi keluar pulau ya, kan kayaknya sih di luar pulau ya waktu itu, soalnya papa emang nggak ada, jadi papa lagi di luar pulau. Soalnya papa yang aku cerita ke papa sendiri lewat telepon, dan papa responnya cukup baik. Papa aku bilang kalau misalnya memang lebih enak kamu sama guru, kamu boleh ikut offline gitu. Kalau mama aku yang responnya paling baik, soalnya kayak sampai gimana ya, memang aku udah kayak online tuh malah tahu kesulitan aku nggak bisa paham sama sekali ya. Emang mama aku langsung tahu, responnya langsung baik. Mama aku langsung tahu perasaanku dan suruh aku buat offline aja, karena emang setelah itu nilai matematika dan IPA ku langsung bagus sih. Yaitu Patrick dan Mariska, itu saya di rumah pernah datang ke sana. Dan ini Tansan juga, Tansan, Patrick dan Mariska. Kalau Patrick itu karena paru-parunya lumayan, paru-parunya lemah, dia diberikan blood disk Patrick. Kemudian kalau Tansan itu juga karena dia pendapatannya terbatas. Ya kan, Mariska itu apa? Kalau Sang itu sekarang ketemu kamu? Setelah saya kunjungi, sekarang mereka jadi dia nggak berangkat cuma sekitar 2 bulan karena data. Yang besar juga sama ya, ada muka yang belum nih sekarang masih di rumah. Pernah datang ke sekolah, sekarang tidak. Itu langsung Saya jelas 8, Patrick juga 8, Mariska 8. Karena saya lagi 8. Oh, berarti yang itu Ya, jadi kalau itu waktu mengunjungi anak buahnya. Yang kali ini siapa yang mengunjungi? Dari mana dia mengunjungi 25. Dari 30 ya. masuk. Oh, berarti kan? Oh ya, Bapak mengambil nama apa? Ya, saya kalau sekarang ini ada IPA kelas 7 dan 9. Jika ada tinggi, kalau itu ditambah istirahat. Terus kira-kira alasan program kunjungan mengajar di rumah untuk 3 orang anak tadi apa? Ya, soalnya anaknya itu kan jenuh di rumah sendiri, nggak pernah ketemu teman. Kemudian juga penjelasan secara online juga kurang menguasai materinya, karena dia cuma dengan kata-kata, tapi mau tanya sulit. Apalagi karena kan saya di online, ada yang lain yang nggak bisa menjelaskan. Dengan datang ke rumahnya itu ada kita dia sudah disiapkan sama-sama dengan sehat secara Nah, untuk sang sendiri Pak, jadwal kunjungannya selama 2 bulan setengah itu apa? Berkala atau? Berkala dan bergantikan guru. Jadi misalnya hari kan kunjungan dari Kamis dan Jumat ya, Kamis saya Bu Putri dan Pak siapa tapi kelihatannya baru 2 kali kunjungan sudah masuk, mungkin dia malah ikut dia malah nanti masuk. Dan sebelum kunjungi dia nggak pernah ada, dari saya kunjungi 3 kali, kemudian 1 minggu dia sudah masuk. Kita juga sama. Itu berlaku untuk mengajarnya juga. Kebetulan saya sama, jadi misalnya saya datang ke sana, saya tanya IPA gimana, saya juga tidak serta ajarkan soalan, terima kasih gimana, dan juga gitu. Biasanya selain memberikan soal apa yang dilakukan? Ya ngomong-ngomong bagaimana keadaan di rumah kesehatannya gimana,
lingkungan keluarga bagaimana, kemudian ya apa ya kendala dekat bagaimana, apakah ada kesulitan dekat, apakah ada kesulitan dengan keluarga, karena ada juga tidak apa ya orang kan tentunya bisa mengatakan cerita ya. Nah, perasaan Bapak gimana Pak setelah menjadi anak yang terkhusus sama? Ya, merasa saya ya senang ya, karena saya bisa bertemu dengan anaknya, saya tahu kondisinya, ternyata kondisinya tidak begitu membahayakan, sehingga saya kan dia nggak bisa belajar. Ternyata dia bisa. Kemudian respon orang tua mereka gimana? Responnya cukup baik juga, mas juga merasa cara berterima mana ini anak saya nggak bisa terima pelajaran, kan satu hari tidak bisa pelajaran, dan biasanya hanya dia nggak jelas, kalau biasanya cuma tanya siapa. Orang tua juga responnya cukup positif, sehingga dia juga mendorong anaknya. Nah, kira-kira menurut Bapak manfaat apa kunjungan dalam kegiatan belajar mengajar itu untuk anak? Nah, Iya. pemanfaatnya, ya manfaatnya satu, anak melakukan gerakan. Satu, yang kedua, anak capatannya pada waktu online, pada waktu daring, dia ngejelas satunya. Yang ketiga, komunikasi guru yang memang dikatakan. Yang berikutnya, anak tidak merasa terusirkan karena dia sama sekali tidak pernah seperti semuanya. Kemudian dari guru itu manfaatnya merasa ya. Sekian dari Lensa Suara pada hari ini. Saya Desti Kristina dan rekan saya Ruth Cecilia Ajeng Limantara pamit undur diri. Sampai jumpa pada Lensa Suara edisi selanjutnya. Semangat!